Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kali ini ya. Selanjutnya kita akan mempelajari metode berbeda untuk menyelesaikan relasi rekursif ya, yaitu dengan menggunakan fungsi pembangkit ya. Sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang fungsi pembangkit, yakni untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorika ya, bisa tentang permutasi, kombinasi yang penyelesaiannya itu dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, ternyata di sini kita akan menemukan manfaat lain dari fungsi pembangkit yang ternyata bisa kita gunakan juga untuk menyelesaikan relasi rekursif ya. Untuk penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit, di sini kita melihat relasi rekursif bisa secara umum ya. Kalau sebelumnya penyelesaian relasi rekursif itu kita perlu klasifikasikan terlebih dahulu ya. Apakah homogen, apakah non homogen, apakah relasi rekursifnya itu dengan untuk yang non homogen dengan kasus yang memenuhi kasus 1, kasus 2 atau kasus 3. Nanti beda klasifikasinya, beda penyelesaiannya ya, metodenya gitu. Nah, untuk yang fungsi pembangkit ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan relasi rekursif secara keseluruhan, secara umum gitu ya. Ya, jadi kita tidak perlu mengklasifikasikan terlebih dahulu ini masuknya ke relasi rekursif yang apa gitu. Ya, jadi sebenarnya lebih simpel. Akan tapi mungkin dalam penyelesaiannya nanti ya agak sedikit kompleks ya, karena ada sigma-sigma ya, nanti yang sampai tak hingga tuh kadang yang dirasa teman-teman sedikit bagaimana gitu, tidak biasa berhadapan dengan tak hingga dengan sigma gitu ya. Oke. Langsung saja di sini kita pelajari bagaimana penyelesaiannya dengan fungsi pembangkit ya. Prosedur umum untuk menentukan fungsi pembangkit bagi fungsi numerik relasi rekursif adalah sebagai berikut ya. Jadi di sini awalnya kita menemukan fungsi persamaan relasi rekursif yang berbentuk seperti ini. Jadi di sini dengan catatan bahwa koefisiennya konstan ya. C0, C1, C2 sampai CK. Ya, tapi di sini Fn-nya itu tidak harus homogen dan tidak harus yang non homogen aja gitu. Jadi Fn-nya secara umum gitu. Tapi di sini tetap untuk bentuk umumnya di sini untuk yang koefisiennya konstan ya. Misal ada relasi rekursif seperti ini. Nah, lalu langkah awalnya nanti kita akan cari dulu fungsi pembangkitnya. Fungsi pembangkit dari relasi rekursif seperti ini bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan Z pangkat N. Kemudian menjumlahkan hasilnya dari N sama dengan S ke N sampai tak hingga. Jadi di sini S itu adalah N-nya ini berlakunya minimal dari berapa gitu. Dari sini ya. Nah, N-nya itu lebih kalau di sini kan ada keterangannya untuk kasusnya itu misalnya N-nya itu lebih besar dari sama dengan S. Nah, jadi di sini nanti kita jumlahkan hasilnya dari yang minimal tadi. N-nya sama dengan S. Kalau misalnya di sini N-nya lebih besar dari sama dengan 2, berarti di sini kita jumlahkan hasilnya tuh dari 2 sampai N sama dengan 2 sampai N sama dengan tak hingga. Ya. Nah, lalu nanti kita peroleh ini. Ini dia fungsi pembangkitnya. Ya, jadi kita kalikan ruas kiri dengan Zn, ruas kanan ini itu Z pangkat N ya, bukan Z indeks N. Z pangkat N. Nanti bisa
teman-teman menulisnya bisa direvisi ya, Z pangkat N. Lalu yang ruas kanan juga kita kalikan Fn-nya ini dengan Z pangkat N. Lalu kita jumlahkan ya hasilnya. N-nya itu berjalan dari mulai S sampai tak hingga. Jadi di sini kita jumlahkan N-nya ini berjalan nilainya dari S sampai tak hingga sedemikian hingga muncul sigma. Untuk mempermudah kita menulisnya tidak perlu kita jabarkan satu persatu ya. Jadi kita tulis dalam simbol sigma. N-nya berjalan dari S sampai tak hingga. Analog dengan yang ruas kanan jadi diperoleh bentuk ini. Nah, lalu nanti tinggal kita selesaikan, kita otak-atik, nanti kita ketemu solusinya, solusi dari relasi rekursifnya. Gitu ya. Daripada saya menjelaskan step-stepnya masih secara awang-awang gitu ya, saya akan langsung menunjukkannya ke contoh. Jadi saya menjelaskan langkah-langkahnya sambil kita langsung ke contohnya gitu ya. Oke, langsung kita ke contoh aja. Di sini saya ambil ke contoh 4.10 ya. Misal kita akan menyelesaikan relasi rekursif ini ya. Nilai awalnya diketahui A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 3. Lalu untuk persamaan rekursifnya AN sama dengan 2 kali A N-1 plus 4 pangkat N-1. Di sini bukan N dikurangi 2 ya, maaf. Ini yang benar adalah N lebih besar dari sama dengan 2. Saya tuliskan. Ya, nanti teman-teman nulisnya seperti ini ya. N-nya lebih besar dari sama dengan 2. Jadi, S-nya sama dengan 2. Ya. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan solusinya adalah nanti kita ubah ke dalam fungsi pembangkit dalam bentuk fungsi pembangkit. Nah, di sini kita misalkan Px ya adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan AN. Ini itu fungsi pembangkit yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa fungsi pembangkit adalah bla 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 yang merupakan deret kuasa. Nah, di sini kita tuliskan dalam simbol seperti ini. Fungsi pembangkitnya pakai P gitu ya. Px sama dengan sigma AN X pangkat N. N-nya berjalan dari 0 sampai tak hingga. Ya. Ini kita misalkan dulu Px-nya ini. Ya, nanti kita akan merubah persamaan rekursif ini sedemikian hingga nanti dia memuat Px. Gitu ya intinya. Nah, untuk merubahnya dari sini ke sini, kita ikuti alur yang tadi. Ya, petunjuk yang tadi bahwa kita perlu mengalihkan terlebih dahulu kedua ruas dengan Z pangkat N, lalu kita menjumlahkan hasilnya yang N-nya itu dia berjalan ya dari S sampai N. Nah, oke, kita kalikan dulu kedua ruas dengan Z pangkat N ya. Teman-teman fokus di persamaan rekursifnya ini. Ya, berarti di sini AN kali Z pangkat N ya. Lalu yang ruas kanan ini 2AN-1 plus 4N-1 dalam kurung kali Z pangkat N. Nah, lalu kita jumlahkan ya. N-nya berjalan, berarti sigma N-nya dari S. S-nya itu 2. Ya, jadi N sama dengan S sampai tak hingga. Ruas kiri dan ruas kanan penjumlahannya analog sama seperti itu. Jadi diperoleh ini. Ya. Nah, di sini maaf ya penulisannya di sini pakainya X pangkat N. Teman-teman boleh kalau mau pakai Z, mau pakai X atau mungkin huruf yang lain boleh, yang penting konsisten. Nah, di sini karena tadi kita memisalkannya itu fungsi pembangkitnya tuh dalam X pangkat N, ya jadi variabelnya X, jadi di sini kita menuliskannya bukan Z pangkat N tapi X pangkat N. Jadi analog untuk perkaliannya pun ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan X pangkat N. Ya, seperti ini. Ini perkalian dengan X pangkat N, lalu di sini penjumlahannya yang berjalan dari
2 sampai ta hingga. N sama dengan 2 sampai N sama dengan ta hingga. Ya, diperoleh seperti ini. Oke, selanjutnya dari bentuk ini kita uraikan sigmanya ya. Kita buka kurungnya, diperoleh ini ya. Mohon maaf, ini ada yang kurang ya. Ini berarti seharusnya duanya ada di sini ya. Dia keluar dari sigma. Saya tulis dulu ya. Ya, diperoleh seperti ini ya. Jadi dibuka kurungnya x pangkat n dan sigmanya masuk ya. Jadinya diperoleh untuk yang ruas kiri sama, lalu yang ruas kanan jadinya sigma 2an-1. Lalu di sini kali x pangkat n ya. Lalu duanya bisa kita keluarkan dari sigma, jadinya ini. Lalu untuk yang ini diperoleh jadinya sigma 4 pangkat n-1 kali x pangkat n. Nah, dari sini ya, baru kita akan ubah ya. Jika bisa nanti kita akan ubah ke dalam suku yang memuat px. Ya, px itu tadi adalah yang sigma ya. Saya scroll dulu ya. Sebentar. Nah, ini kita ubah sedemikian hingga nanti memuat px. Bagi yang bisa. Nanti kalau yang tidak bisa, nanti kita akan ubah dalam bentuk lain. Ya. Nah, untuk pengerjaannya itu, untuk mempermudah kita nanti akan kerjakannya per bagian, per suku. Ya. Jadi di sini kita ambil per bagian untuk yang ruas kiri, karena hanya ada suku, kita ambil di sini, kita kerjakan sendiri, gitu ya. Terpisah. Lalu untuk yang ruas kanan, kita ambil suku yang pertama dulu, ya. Kita sederhanakan ya, nanti bisa memuat px. Lalu yang suku kedua di ruas kanan kita sederhanakan juga. Nah, nanti kalau sudah dalam bentuk sederhananya, kita nanti kembalikan lagi, substitusikan masing-masing hasil yang kita peroleh ke dalam bentuk ini lagi, gitu ya. Oke, kita mulai dari yang ruas kiri. Untuk yang ruas kiri mohon maaf ya, ini ada kesalahan penulisan lagi. Saya perbaiki dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Yang tadi di sini ada bilangan, dihapus aja. Lalu di sini tuh pangkatnya 1, jadi yang tadi ada pangkat n-nya dihapus. Lalu di sini n-nya mulainya dari 0. Oke, kita bahas ya. Yang tadi kita kembali ke sini, ruas kiri ini sama dengan ya sigma an x pangkat n, n-nya berjalan dari 0 sampai ta hingga dikurangi a0 dikurangi a1 x. Nah, ini kok bisa jadi seperti ini? Nah, di sini sekali lagi tadi bahwa kita tuh mau mengubah jika memang memungkinkan untuk kita ubah sehingga memuat px gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan berupa a kali x ya, perkalian ax gitu. Jadi ini kayaknya bisa banget untuk kita rubah ke dalam bentuk px. Sekali lagi px itu adalah sigma ya an x pangkat n, sigmanya itu dari 0 sampai ta hingga. Nah, jadi di sini kita tulis dulu. Ya, n-nya dari 0 ya. Ini 0 sampai ta hingga. Nah, agar tidak merubah nilai, kalau yang di ruas kiri dia itu kan sampai dari 2 mulainya. Nah, makanya di sini perlu kita kurangkan ya, karena tadi di sini sigmanya kita sisipi n sama dengan 1 dan sama dengan 0. Jadinya perlu kita kurangkan kembali dengan A0 dan A1X. Sedemikian hingga nanti ruas kanan akan masih senilai atau ekuivalen dengan yang ruas kiri. Gitu. Atau kalau teman-teman mau lihat dari sisi lain, kita mulai dari PX dulu ya. Untuk cara metode lainnya, untuk pemahamannya seperti ini ya. Ini PX ya. N-nya dari 0 sampai ta hingga. Coba kita uraikan ya. N sama dengan 0, berarti di sini A0, lalu X pangkat 0 bisa kita tidak tulis di sini. Lalu N sama dengan 1 berarti A1X. Nah, untuk selanjutnya kita masih tetap tulis dalam bentuk sigma. Jadinya n sama dengan 2 sampai ta hingga sama gini ya. Nah, selanjutnya berarti ini akan sama dengan ini dikurangi
A0 dan A1X, pindah ruas aja. Maka yang diperoleh ini, gitu ya. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan penulisannya. Jadi ini kita tulis PX. Ya, karena tadi sudah misalkan di awal itu adalah PX ya ini. Lalu A0 dan A1-nya diketahui di soal. Coba saya scroll dulu ya. Tadi di soal itu diketahui A0 1, A1 3. Tinggal substitusikan saja. Jadinya seperti ini. Jadi ini adalah sudah dalam bentuk sederhana untuk yang ruas kiri ya. Next kita beralih ke yang ruas kanan. Kita ambil per suku ya, kita ambil suku pertama dulu. Oke, ini ada duanya, sebentar ya, saya perbaiki dulu ya. Ini tadi kurang 2 ya. 2 sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga an min 1 kali x pangkat n. Nah, di sini sepertinya saya perlu menuliskan dalam bentuk berbeda agar bisa lebih nampak sederhana gitu ya. Teman-teman coba lihat yang bentuk yang di sini aja yang saya tulis di tinta merah ini ya. Nanti hasilnya akan sama kok ya. Jadi di sini kita ambil ruas kanan yang suku pertama 2 sigma ini ya. Lalu di sini karena dia itu memuat A dan X ya, jadi sepertinya ini kita bisa ubah nih sehingga memuat PX. PX itu N-nya dari 0 sampai tak hingga, sementara di sini sama kayak tadi ya, N-nya dari 2 sampai tak hingga. Nah, kita akan ubah itu. Nah, akan tetapi sebelumnya ternyata ada yang berbeda lagi ya, bahwa di sini itu antara indeks dengan pangkat itu berbeda ya. Yang di sini n-nya yang sini indeksnya n-1, sementara yang ini indeksnya n. Maaf, pangkat n. Padahal kalau yang di P saya geser dulu ya. P ini antara indeks dan pangkat itu sama. Kalau n, n. Kalau misal mau m, berarti di sini juga m. Ya, yang penting sama. Itu ya, konsisten. Nah, di sini berarti sebelum kita ubah n-nya dari 0 sampai tak hingga, kita coba samakan dulu antara indeks dengan pangkat. Nah, di sini kita samakan dengan cara kita misalkan m sama dengan n-1. Ya, kok bisa n-1? Teman-teman nanti lihat di sini. Ya, kalau ini nanti n-2, berarti di sini teman-teman bisa misalkan m sama dengan n-2. Gitu ya. Oke, kita misalkan m sama dengan n-1. Nah, selanjutnya akan kita ubah fungsi sigma ini dalam variabel m. Sebelumnya ini kan dalam variabel n ya. Oke, coba kita ubah ke dalam variabel m. Berarti di sini kita mulai 2, lalu sigma n sama dengan 2. Kita ubah ke dalam m. Nah, kalau n sama dengan 2 berarti m-nya berapa? Berarti kita tinggal substitusikan saja nilai n-nya. Kalau n sama dengan 2, berarti m-nya m sama dengan 2 dikurangi 1. Berarti m sama dengan 1. Berarti di sini dimulai dari m sama dengan 1 sampai tak hingga. Ya. Next, an min 1. N min 1 berarti m. Berarti a indeks m. Lalu x pangkat n. X pangkat n berarti di sini n itu sama dengan m plus 1 ya. Pindah ruas satunya jadinya n sama dengan m plus 1. Jadi di sini x pangkat m plus 1. Nah, gitu. Ini masih berbeda. Ya, yang satu m, yang ini m plus 1, yang sini m. Nah, tinggal kita ubah aja karena di sini yang memuat plus 1 itu yang x ya, dia merupakan pangkat. Ini bisa kita uraikan jadinya x pangkat m dikali x. Nah, x saja ini dia bisa kita keluarkan dari sigma karena tidak memuat m ya. Jadinya diperoleh 2x kali sigma am x pangkat m, m-nya dari 1 sampai tak hingga. Ya, sudah sama ya antara indeks dan pangkat. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah dalam bentuk px, berarti di sini kita tulis dulu m-nya mulai dari 0. Nah, untuk mengubah ini dari m sama dengan 1 ke m sama dengan 0, berarti di sini kita sisipi
di sigmanya itu kita tambahkan M sama dengan 0 ya, A0. Jadi perlu kita kurangkan juga dengan di sini A0 agar ekuivalen atau senilai dengan yang atasnya ini. Caranya ini sama dengan yang ini tadi, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, dikurangi dengan A0. Sehingga yang di dalam kurung ini akan masih sama ekuivalen dengan yang atas ini. Ya, selanjutnya tinggal ditulis ya nilainya ini sama dengan PX, lalu A0-nya itu 1 karena sudah diketahui tadi. Lalu dibuka kurungnya jadinya 2X PX dikurangi 2X. Oke, sama ya hasilnya, tidak ada masalah. Teman-teman kalau mau lihat menggunakan cara ini boleh, yang kanan boleh. Tapi kalau menurut saya sih untuk yang pemula karena masih awal belajar ini pakai yang ini dulu aja dengan dimisalkan. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang suku kedua di ruas kanan. Oke, untuk yang ini saya coba gunakan dalam penulisan yang berbeda juga ya, dengan cara memisahkan seperti yang tadi. Nah, tapi di sini kita perlu perhatikan bahwa di sini tidak ada perkalian AX ya, adanya 4. Itu 4 dan X. Jadi sepertinya nanti kalau kita lihat tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk PX. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan rubah ke dalam fungsi yang sederhana ya, yang tidak memuat deret lagi gitu ya. Jadi fungsi biasa gitu. Oke, kita lihat dulu aja di sini. Teman-teman perhatikan yang tinta merah aja ya. Hasilnya nanti akan sama yang ini. Ya. Oke, di sini kita misalkan K sama dengan N-1. Sama kayak yang tadi ya. Di sini kalau N-2 berarti kita misalkan K sama dengan N-2. Analog aja. Ya. Teman-teman mau pakainya H, L, P, terserah ya. P tadi sudah dipakai. Jadi gunakan huruf yang lain gitu ya, yang belum dipakai. Di sini saya mengambilnya K. Misalkan K sama dengan N-1. Jadi selanjutnya kita akan merubah yang di sini awalnya itu dalam variabel N ya. Nanti kita akan ubah ke dalam variabel K. Itunya apa? Pangkat. Di sini berjalan sigmanya itu. Ya, mengapa demikian? Karena ini sama kayak yang ini tadi sebelumnya, antara indeks, kalau yang ini indeks dan pangkat itu berbeda. Itu ya. Kita samakan dengan cara dimisalkan. Nah, kalau yang ini antar pangkatnya itu berbeda, yang satu N-1, yang satu N. Nanti kita akan ubah sedemikian hingga nanti pangkatnya sama. K semua pangkat K gitu. Ya, kembar gitu maksudnya. Oke. Kita tinggal substitusikan saja di sini. Kalau diketahuinya di sini sigmanya N sama dengan 2. Berarti untuk mengetahui nilai awal sigma yang baru, tinggal substitusikan saja N sama dengan 2. Berarti K sama dengan 2-1, K sama dengan 1. Ya, sampai sigma. Lalu N-1 itu adalah K, jadi 4 pangkat K. X, nah di sini N itu min satunya bisa kita pindah ruas ke kiri, jadinya K plus 1 sama dengan N. Jadi N-nya itu sama dengan K plus 1. Ya. Next, tinggal kita keluarkan X-nya karena dia tidak memuat K. Jadi di sini X-nya kita uraikan X pangkat K dikali X. X-nya ini kita keluarkan dari sigma karena tidak memuat K. Jadinya diperoleh seperti ini. Ya. Next, selanjutnya sudah dalam bentuk pangkat yang sama ya. Tinggal kita ubah sigmanya dari 0 sampai tak hingga. Caranya analog seperti yang tadi. Di sini kita tulis dulu K-nya dari 0 sampai tak hingga. Di sini 4X dalam kurung K ya, sudah sama pangkatnya. Lalu kita kurangkan dengan yang tadi kita imbuhkan di sini apa? Yang kita imbuhkan di sini adalah K sama dengan 0. Jadi tinggal kita ganti di sini 0 ya, jadi dikurangi sama 4X pangkat 0. 4X pangkat 0 adalah 1 ya. Lalu di sini bukan PX ya, karena ini bukan AX ya. Ini teman-teman ingat kembali materi sebelumnya ya, sudah kita bahas kok ya tentang deret yang dari 0 sampai tak hingga ini. Ya, sudah nanti saya ingat sekali ini sudah dibahas, teman-teman dibuka kembali materi sebelumnya ya, bahwa kalau ada bentuk ini ya, nanti ini akan
sama dengan 1/1-4x ya, dengan catatan bahwa di sini dari 0 sampai tak hingga. Kalau masih dalam bentuk 1 ini tadi nggak bisa ya. Di sini dari 0 sampai tak hingga, maka akan diperoleh ini akan sama dengan 1/1-4x. Gitu ya. Oke, selanjutnya tinggal dibuka kurungnya jadinya seperti ini. Hasilnya sama ya. Nah, kalau yang ini tuh langsung gitu, tidak pakai pemisalan, tapi intinya sama. Karena teman-teman masih awal belajarnya tentang fungsi pembangkit ini, jadi saya tuliskan yang sesimpel mungkin dituliskan pemisalannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya sudah kita peroleh masing-masing ruas bentuk sederhananya, jadi tinggal kita substitusikan kembali ke persamaan awal tadi. Di persamaan awal ini, ya. Ini tadi apa, ini apa, ini apa, dikembalikan ya ke bentuk awal, jadinya ini tadi. Yang ruas kiri tadi ketemunya ini kita ya. Lalu yang ini masukkan ke ruas kanan, dan ini juga di ruas kanan. Nah, diperoleh bentuk ini. Selanjutnya di otak-atik ya, pindah ruas, kurangi kalau bisa, ada yang bisa dikurangi sedemikian hingga bentuknya sederhana. Nanti akan teman-teman peroleh ini. Jadi teman-teman intinya adalah merubah dari yang bentuknya ini menjadi bentuk PX sama dengan bla 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 bla. Ya, berarti kalau mau seperti itu nanti teman-teman mencoret-coretnya antar PX didekatkan, yang PX yang suku-suku yang memuat PX didekatkan ya. Lalu yang tidak memuat PX semuanya dipindah di dalam satu ruas. Ya, ini dimisalkan PX-nya itu yang suku-suku yang memuat PX di ruas kiri, lalu suku-suku yang tidak memuat X diletakkan di ruas kanan. Ya, lalu disederhanakan sedemikian hingga memuat PX sama dengan bla 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 ya. Bukan 2PX, bukan 3PX, harus yang PX aja. Jadi kalau nanti misalnya masih diperoleh 2PX, berarti duanya pindah ruas lagi ke kanan gitu ya. Nah, nanti dari sini diperoleh ini, saya rasa tidak ada masalah, teman-teman tinggal melakukan perhitungan biasa, di pindah ruas, disederhanakan, nanti diperoleh ini. Nah, selanjutnya dari ini, nah teman-teman diuraikan. Oke, dari PX ini sama dengan ini ya, setengah per ini plus setengah per ini, langkahnya saya tuliskan dalam tinta merah ini ya. Kita lihat bahwa 1-3x per ini itu bisa kita pecah ya. Ini sebenarnya metodenya sama kayak saat teman-teman menghitung integral fungsi rasional ya. Jadi yang awalnya itu penyebutnya satu seperti ini ya, dipecah gitu. Yang dalam pemfaktoran penyebutnya dipecah jadinya A per ini dan plus B per ini. Ini sebenarnya ada peraturannya. Ini harus berbeda ya. Ini harus berbeda. Kalau ininya sama itu nanti beda lagi, bukan A sama B lagi yang dimisalkan. Beda lagi. Coba nanti teman-teman pelajari lagi ya. Ini ada dulu di persamaan diferensial biasa mata kuliah ini. Di mata kuliah tersebut tuh ada juga membahas tentang bagaimana memisahkan penyebut pada pecahan ini. Ya, di sini cara menguraikannya kita uraikan seperti ini, dipisah, terus di atasnya A sama B, lalu dijadikan satu kembali ya. Dikalikan ya, berarti itu konsekuensinya yang atas A dikalikan ini, B-nya dikalikan ini, diperoleh ini ya. Next, tinggal ini sebenarnya perhitungan biasa ya, diuraikan kurungnya, dibuka kurungnya, lalu didekatkan ya suku-suku yang memuat variabel X dan suku-suku yang tidak memuat variabel X. Nah, selanjutnya diperoleh bentuk ini ya. Bentuknya sudah sama dengan yang bentuk awal ini. Penyebutnya ini ya, pembilangnya ini. Teman-teman ingat kembali sifat kesamaan dari pecahan ya. Kalau penyebutnya sama, ya otomatis berarti seharusnya pembilangnya pun sama. Nah, jadi di sini konsekuensinya suku-suku yang memuat suku-suku yang sama berarti dia juga akan senilai. Gitu ya.
suku-suku yang tidak memuat X, berarti di sini 1. Nah, kalau di sini berarti suku-suku yang tidak memuat X itu A plus B, berarti A plus B sama dengan 1. Tuh, sama analog untuk yang ini, suku-suku yang memuat variabel X itu di sini 3, negatif 3, ya. Lalu suku-suku yang tidak memuat variabel X di sini adalah ini. Jadi, ini sama dengan 3. Ya, kan tandanya sama. Kalau tandanya berbeda, teman-teman harus berhati-hati, diperhatikan tandanya. Di sini sudah sama dengan, sudah negatif ya, jadi bisa kita langsung sama dengan tekan 3. Lalu teman-teman selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi, eliminasi atau campur, nanti diperoleh A-nya setengah, B-nya juga setengah. Ya, tinggal disubstitusikan selanjutnya di persamaan awal ini. Jadi 1 min 3x per ini sama dengan setengah per ini plus setengah per ini. Makanya diperoleh bentuk ini. Ya, jadi kita sudah memecah px-nya jadi seperti ini. Nah, lalu setengahnya kita bisa keluarkan dari kurung jadinya setengah. Mohon maaf, ini 1 ya. Sebentar saya koreksi dulu ya. Saya benahi dulu. Ya, seperti ini. Jadi setengahnya kita keluarkan dari kurung jadinya setengah 1 per 1 min 4x plus 1 per 1 min 2x. Nah, dari sini sudah dalam seperti ini ya bentuk px-nya, berarti tinggal kita kembalikan lagi ke yang bentuk awal tadi. Ya, seperti ini ya. Saya tulis kembali yang tadi, sigma 4x pangkat n sama dengan 0 sampai tak hingga, ini sama dengan 1 per 1 min 4x. Kalau tadi saya menulisnya pakai K, teman-teman jangan bingung, nggak masalah, yang penting konsisten. Kalau di sini 4x K, ya berarti di sini K sama dengan 0 gitu ya, yang penting konsisten. Nah, di sini kita kembalikan lagi yang kita peroleh ini px-nya dalam bentuk pecahan, fungsi pecahan ya. Kita kembalikan ke dalam bentuk deret yang memuat simbol sigma. Jadi dari sini kita ubah kembali ke sini, jadi diperoleh setengah sigma 4x pangkat n plus sigma 2x pangkat n. Nah, kemudian dari sini ini sama-sama memuat x pangkat n. Ya, jadi kita bisa keluarkan dari kurung. Ya, dari kurung. Lalu sigmanya kita jadikan 1 sedemikian hingga diperoleh seperti ini. Ya. Setengahnya masuk ke dalam sigma, ya. Sigma antar ini yang 2 ini kita jadikan 1. Ya, karena sudah sama ya, n-nya dari 0 sampai tak hingga. Beda hal kalau di sininya berbeda, kita tidak bisa menjadikan 1 sigmanya. Ya. Jadi di sini sigmanya karena sama, kita tulis 1, jadinya 4x pangkat n plus 2x pangkat n. Gitu ya. Nah, karena x pangkat n-nya ini sama, bisa kita keluarkan dari kurung, jadinya seperti ini. 4n plus 2n, tutup kurung, x pangkat n. Ya, ini tadi setengahnya kita masukkan ke dalam sigma. Jadi diperoleh ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini tujuan kita tadi ya, kita ingat kembali ya bahwa kita tuh mau mencari solusi dari relasi rekursif. Sementara solusi relasi rekursif itu bentuknya pada umumnya adalah AN sama dengan bla bla bla. Itu adalah bentuk umum dari solusi relasi rekursif. Nah, di sini sudah nampak belum AN-nya? Ya. Nah, teman-teman mungkin tidak melihatnya, makanya di sini saya tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Bahwa tadi teman-teman ingat kembali bahwa PX itu kita misalkan sigma AN kali X pangkat N. Jadi, ini adalah AN. Iya enggak? Tadi di awal sudah kita misalkan PX sama dengan AN kali X pangkat N. Sebentar, saya bukakan kembali filenya ini ya. PX sama dengan sigma AN pangkat XN. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, di akhir kita peroleh PN-nya ya sama dengan PX-nya sama dengan ini. Oh, jadi ini merupakan AN. Gitu ya. Nah, jadi sudah kita dapat itu
AN-nya yang merupakan solusi rekursif. Jadi, solusi rekursif dari soal ini adalah AN sama dengan, mohon maaf ya, ini salah pengetikan lagi. Yang benar adalah AN sama dengan setengah 4 pangkat N plus 2 pangkat N. Saya tuliskan yang benar ya. Ya, seperti ini ya. Jadi, X pangkat N-nya tidak perlu ikut. Karena sekali lagi, solusi relasi rekursif itu AN sama dengan bla bla bla. AN saja, bukan AN X pangkat N. Tadi ini X pangkat N karena kita merubah ke dalam fungsi pembangkit. Nah, untuk interpretasi akhirnya, ya fungsi pembangkitnya kita kembalikan lagi ke AN, ya, yang apa? Kita kembalikan lagi ke rekursif. Rekursif tidak memuat X pangkat N. Ya, jadi yang kita ambil hanya AN-nya saja, yaitu setengah kali 4N plus 2 pangkat N. Itu ya. Itu seperti ini untuk penyelesaian relasi rekursif dengan menggunakan fungsi pembangkit. Masing-masing metode, baik menggunakan fungsi pembangkit maupun yang tidak, yang sebelumnya sudah kita pelajari, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk fungsi pembangkit ini, kelebihannya ya kita tidak perlu mengklasifikasikan terlebih dahulu gitu ya. Jenisnya apapun nanti bisa kita gunakan satu langkah yang sama seperti ini. Dengan memisalkan PX sama dengan AN X pangkat N dulu, itu tadi sigma AN pangkat XN gitu. Tapi mungkin kalau kekurangannya ya itu ya mungkin sedikit panjang ya, cukup kompleks jika nanti sigmanya itu N-nya itu berbeda-beda gitu ya. Yaitu tapi bisa diakali dengan cara teman-teman sering latihan soal. Ya, jadi silakan teman-teman untuk mengasah diri perbanyak mengerjakan latihan gitu ya, diskusikan sama teman gitu. Mungkin dari saya ada yang kurang, jadi bisa disempurnakan dengan cara teman-teman saling berdiskusi atau membaca sebanyak mungkin buku yang lain gitu ya. Demikian teman-teman untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.